pahala 1/5, ada pahala 1/100, ada pahala 1/700. Kalau pahala 700 itu pahala fisabilillah. Misalnya kita bersedekah kepada yang lagi ngaji di pesantren, itu diantaranya. Selain kita fisabilillah berperang di jalan Allah yang mengenai tentang hal agama, berjuang di dalam agama, itu nilainya 700 ya. Seperti kita ini nilai yang dikasih Propa misalnya berapa 2000, itu pahalanya 700. Imbasnya apa? Allah berikan keberkahan kepada kita, bukan saja rezeki yang ditambah, jadi itu pasti ditambah karena Allah mau nggak hitung-hitungan 200 kasih aja 2.000 kasih apa 2.000, enggak. Allah selain kita ditambahkan rezeki yang barokah, Allah berikan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan kesabaran atas ketetapan Allah yang menghinggapi kepada kita. Akan sabar ketika kita dapat musibah, tidak ngomel, karena apa? Kita sering bersedekah di jalan Allah. Itu bersedekah itu tidak harus muluk-muluk sekian, tapi kerelaan kita, keikhlasan kita. Imbasnya apa? Imbasnya suami itu satu makin senang. Ada awalannya positif suami itu, ya. Dari rezeki yang dikeluarkan tersebut, makin sayang, makin semangat berusaha. Dan usaha itu, ingatannya itu ingat ke rumah, ingat mau kemana-mana. Imbas dari, ada EPR dari saya waktu itu. Udah dilaksanakan belum? Apa tuh? Itu kalau pagi-pagi ini suami itu senangnya apa? Misalkan kebiasaan senangnya ngopi, nggak usah ditanya lagi, Mas mau ngopi nggak usah. Jangan diri sendiri, jangan gitu. Nih, ini pahalanya lebih daripada ngaji. Nih, dan itu kan kata saya itu kan begitu waktu itu, dalam setahun yang lalu. Nih kalau senangnya suami itu senangnya teh, nggak usah Mas mau teh, nggak usah, disediain aja. Sesibuk kita, secapek kita, kalau kesenangan suami misalkan teh kopi disediain duluan, imbasnya dohir aja di dunia aja, Allah akan angkat penyakit kita. Harus yakin itu. Harus yakin. Nih, bukan porno, saya masih. Bila mana suami ingin. Senang kita Pak. Ya, gini. Kita lagi capek. Maaf aja ini, Mas, serius ini. Saya nggak nih, bukan humor, ya. Suami, Mak. Nah, Ayo tuh gitu, Bang. Jangan lagi capek, jangan. Lagi gak enak badan, nih sakit, lagi meriang nih. Suami itu udah kelihatan, nggak melihat aku udah lagi meriang, lemas, lesu gitu, darah tinggi. Tapi kalau ngikutin ajakan suami dalam hal ini, Allah angkat penyakit darah tinggi, diangkat. Sehat ya Pak. Penyakit kolesterol diangkat. Penyakit meriang diangkat. Amin. Materi apa? Dari mengikuti, mengabulkan keinginan suami. Ya. Lagi pegel. Pas gitu mah bakalan hilang pegelnya. Ya kan manusia normal akan ada lagi capek, lagi nggak mood, kan ada. Istri itu nggak mati, siap-siap enggak, lagi nggak mood, melihat suami itu udah seneng banget, tapi ketika suami ingin mengabulkannya, waduh, itu pahalanya luar biasa, bahagia dunia wal akhirat. Amin. Nggak usah sakit gigi langsung ke warung, sakit kepala beli bordel, nggak usah. Hayu gitu ya langsung. Sehat walafiat. Ini sebagai Juan? itu PR harus dilaksanakan. Siap. Lagi kemana-mana pun kalau sama suami itu mah nggak untuk apa? Utamakan suami dulu, segala macam suami dulu. Ya. Ya. Kata Allah, man jabil hasanati falahu asru amsalihah.
barang siapa yang datang membawa amal satu kebaikan, Allah akan lipatkan 10 kali kebaikan. Kan? Ini udah populer, kan cuma ini terdesak yang ada aja. Udah populer itu udah paseng. Jadi ada Allah itu enggak hitung-hitungan. Bahkan Allah memberikan pahala kelipatan yang Allah saja yang mengetahuinya. Bisa 100, bisa 700, bisa 1000, bisa 10.000. Bahkan orang-orang yang sabar Allah akan berikan pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lihat sama Om, lihat. Tuh, jadi lupa. Artinya innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Berarti tidak susah menghitungnya pahala itu. Kalau kita sabar, gitu. Nih kata Tuhan Allah yang tidak enak, ya Allah sabar. Itu sesungguhnya akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Gak apa, mau ajar aja kalau lagi gak enak ini aja nggak apa. Ya namanya juga enak. Kalau kita sebut gini nggak apa-apa. Ini namanya ngaji santai. Ngaji santai mah bebas, nggak usah harus begini aja kan. Begini aja kan. Udah sisireman ini semutan ini aja nggak apa-apa, nyantai aja. Yang lebih baik lagi. Terus Muhammad jawab bisa itu kalau yujailah misliha, barang siapa yang datang untuk mengerjakan satu kesalahan, satu dosa, Allah tidak akan membalasnya kecuali dengan balasan yang setimpal. Begitu indahnya Allah, satu kebaikan dibalas 10 kali. Satu mengerjakan kemaksiatan tidak dibalas, tetapi seimbang dengan kesalahannya itu. Ibu-ibu yang saya hormati dan memuliakan, bahkan wa'at bi sayyati tambuhan. Apa? Wa'at bi sayyati tambuhan. Bahkan kita mengerjakan amal soleh, kebaikan akan menghapus dosa-dosa kita. Enak kita mesti. Kalau kita beramal kebaikan satu, akan Allah hapus kesalahan kita. Itu sama Allah jangan sudon, terus sudon, karena Allah itu maha besar, maha memberi, maha segala-galanya. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati dan insya Allah muliakan, tanda-tanda rahmat Allah yang seterusnya, sebesar apapun dosa kita, ya, sebesar gunung Uhud, sebesar buih di lautan, sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Apa keterangannya? Innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Allah akan menerima taubat hamba-hambanya sebelum nafasnya berenggah-enggah di tenggorokan. Ya maksudnya bukan udah ini baru taubat, ini bukan. Kita udah merasa dekat kuburan misalnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima tobat hamba-hambanya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat hambanya sampai sebelum nyawanya berengah-engah di tenggorokan. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, Allah takdirkan surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Misalnya kita ibadah 300 tahun, tidak berdosa, itu masuk surganya itu bukan karena amal kita,
Tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga hadis Rasul berbunyi la yudhilu ahadum minkum amalul jannah. Ya. Kata Rasul itu tidaklah salah seorang pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Seraya para sahabat bertanya, wal anta ya Rasul? Ya, wal ana, aku juga demikian. Kalau usia umur mendekati 60 tahun, jadi ini agak ini. Mau bilang surga, cinta, gitu ya. Kalau mau bilang jadi Pak, gitu. Jadi harus memaklumi ya, harus memaklumi ya nanya. Ya. Itu maklum Pak. La yudhilu ahadum minkum amalul jannah. Tuh, tidak akan masuk surga apa gitu ya. Tidaklah salah seorang pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Kata Rasul, saya juga begitu. Kata Rasul juga, saya juga masuk surga bukan karena amalnya. Kenapa? Illa rahmatillahi ta'ala. Karena masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah bingung, kita amal kita apa ya enggak. Jangan begitu, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Warahmati wasi'at kulla syai'. Jangan bingung-bingung, kita mah apa sih berdosa terus. Amal yang baik tidak ada, mata kita selalu maksiat, ucapan kita selalu maksiat, pendengaran kita selalu maksiat, hati kita selalu maksiat. Selalu ada salah, selalu ada suudzon sama orang. Tidak usah, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Selanjutnya, dan aku juga masuk juga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah berfirman menegaskan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Bukan nabi, kalau nabi ada ayat ada ambiya. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kata Allah, sebarkanlah, informasikanlah, beritahu sahabat hambaku semuanya bahwa anal ghafurur rahim, bahwa aku ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah yang menegaskan begitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukanlah semuanya. Berarti saya memberitahukan kepada ibu-ibu. Beritahukanlah, kabarkanlah, infokanlah bahwa aku adalah ghafurur rahim, kata Allah, bahwa aku ini adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tidak usah ribut, kita selalu bertobat. Kita diterima tobat karena rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Gak usah bingung kita amal apa, kita sama suami begini, sama tetangga begini. Ya namanya manusia ya, tidak akan luput dari segala sesuatu dosa. Karena selanjutnya dari rahmat ini adalah kepada anugerah. Ya, dari rahmat ini semuanya ini sudah tuntas rahmat Allah. Ini udah paham. Mungkin ada yang mau bertanya tentang rahmat Allah yang barusan saya sampaikan. Silakan. Langsung tidak ada berarti paham. Jadi nanti akan ngasih sama suami kopi apa gitu. Berarti paham tentang rahmat Allah ya. Ya. Semuanya itu tek-tek bohong orang taga orang sunama itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditakdirkan kata Allah ini adalah berbuat dosa. Allah ciptakan manusia ini untuk berbuat dosa. Semua manusia itu berbuat dosa. Tidak ada yang tidak berbuat dosa. Berbuat dosa. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu sabdanya, walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu ladahallahu bikum. Dan demi zat jiwa yang dalam genggamannya, law lam tudnibu ladahallahu bikum. Seandainya manusia di jagat raya ini sudah tidak berdosa lagi, berbuat baik semuanya, laulam tudibu ladaballahu bikum, Allah akan mengangkatnya, Allah akan menghapuskannya, Allah akan mematikannya, karena semuanya sudah tidak berdosa lagi.
Sekarang ini masih banyak orang berkeliaran di muka bumi ini. Tentunya berarti hadis ini memberikan sinyal, memberikan informasi kita semua ini adalah semua berdosa. Nah, semua berdosa. Bahkan dosa ini adalah anugerah. Dosa ini adalah anugerah. Tapi jangan kita serta-merta kita berbuat dosa, jangan. Kata Pak Amin katanya berbuat dosa itu anugerah. Berbuat aja mas, jangan serta-merta begitu ya. Karena ini adalah suatu ungkapan. Lam tudnibu latahallallahu bikum. Berbuat dosa itu adalah anugerah, bukan berarti mesti kita sengaja berbuat dosa. Siapa ini? Nih, kenapa kita bicara tentang anugerah? Siapa orang yang bisa meneteskan air mata ketika datang kepada Allah? Nih, orang yang berdosa. Wah, selamanya dosa, 100 tahun kita berdosa, dia dosa kecil, dosa besar. Siapa yang bisa meneteskan air mata ketika mendatangi Allah? Kita yang punya dosa ini udah 2 lantai ini udah pas mau yang hukum, ingat dosa. Selebar jagat dosa kita ini datang ke Allah itu bersujud di hadapan Allah meminta dosa. Kecuali orang-orang yang berdosa yang bisa meneteskan air mata, berlinang air mata, bergetar dalam hatinya bahwa ya Allah, aku banyak dosa. Sehingga ada ungkapan begini, Allah menyukai istighfarnya hamba yang berdosa ketimbang tasbihnya orang yang bertakwa. Maksudnya kalau yang bertakwa udah gak amal lagi tasbihnya. Orang-orang yang berbuat dosa yang bisa meneteskan air mata. Coba kita yang tidak merasa berdosa, hehehe aja. Seperti saya ini, nggak punya dosa misalnya, nggak ada perasaan itu sedih, berlinang air mata karena dosa-dosa. Kebanyakan orang itu karena kita tidak punya dosa. Makanya orang-orang yang suci gitu, yang merasakan dirinya benar, yang lain salah semua, tidak akan bisa meneteskan air mata mereka. Kecuali orang-orang yang berdosa yang akan meneteskan air mata. Ya Bu, ya jangan serta-merta kita berbuat dosa karena kata Pak Amin ini adalah berbuat dosa itu adalah anugerah. Sehingga dijelaskan dalam Al-Quran kembali, kata Allah itu apa? Fala tujaqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Kata Allah begitu. Fala tujaqu anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Maka janganlah sekali-kali merasa suci kalian semua. Huwa a'lamu biman ittaqo, bahwa Allah lah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kita jangan merasa yang terbaik. Jangan. Kita merasa paling soleha, jangan. Yang lain salah semua, jangan. Kata Allah itu. Fala tujaqu anfusakum wa a'lamu biman ittaqo. Berarti merasa suci, merasa paling benar, itulah penyakit yang sesungguhnya. Saya benar. Pendapat saya ini benar. Merasa yang benar, itulah penyakit yang sesungguhnya. Ya, maaf agak sedikit lagi ya. Pada zaman dulu, zaman Rasul, ada sosok contoh yang begini, yang merasa sok benar, sok suci, dia yang paling ini. Siapa orangnya? Yaitu Zulkhairah. Namanya Zulkhairah ini bahkan kepada Nabi ini, ya Nabi, berbuat adillah engkau. Berarti begitu, karena mereka merasa paling benar, merasa paling suci. Ada satu lagi, siapa? Abdurrahman bin Muljam, yaitu menghafal Quran dan hafal Al-Quran. Sehingga hari-harinya dia Abdurrahman bin Muljam itu la hukma illa lillah, la hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Setiap harinya hukum Allah yang paling benar, hanya hukum Allah, hanya hukum Allah yang paling bagus. Tetapi dia ini mengkafirkan Imam Ali. Ini salahnya, bahwa manusia yang lainnya itu salah semua. Jadi mengkafirkan Imam Ali dan
menghalalkan darahnya. Orang-orang yang berbicara suka menghalalkan darahnya, ini sosok-sosok yang seperti ini. Mereka itu paling benar, paling bagus, paling ibadahnya paling keren, diterima Allah. Ini yang lain itu salah semua. Ini akibatnya. Dan kecelakaan dan penyakit yang sesungguhnya. Sehingga apa namanya, merasa benar ini jangan dilembagakan. Jangan melembagakan kebenaran di dalam diri kita.